Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Adik semua, coba perhatikan video yang di samping. Jadi, video tersebut memperlihatkan suatu fenomena alam, yaitu banjir. Baru ini di beberapa kota yang ada di Sumatera Utara seperti Sibolga, Aceh, Medan, Padang Sidimpuan sedang terkena banjir. Hal ini mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar, di mana rumah warga menjadi tergenang oleh air yang hingga melebihi atap dari rumah. Kemudian akses jalan menjadi terputus karena tanah yang tidak mampu menyerap air lagi yang sebegitu banyaknya. Dan yang paling menyedihkan adik-adik adalah para masyarakat yang terkena banjir harus merelakan dan harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari tempat yang lebih aman lagi, seperti pengungsian dan kemudian tempat yang lebih tinggi lagi. Semoga kita semua terhindar dari bencana tersebut. Adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwa peristiwa terjadinya banjir dikarenakan ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Nah, melalui video ini kita akan belajar apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Untuk itu, ambil buku tulisnya, dengarkan video ini dengan baik. Sebelum kita membahas penyebab terjadinya banjir, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari banjir. Nah, banjir sendiri adalah suatu fenomena alam yang dimana air menutupi daratan. Ibu ulangi ya, banjir adalah suatu peristiwa alam yang dimana air menutupi daratan. Nah, langsung saja ya adik-adik. Jadi, penyebab terjadinya banjir yang pertama adalah curah hujan yang relatif tinggi dan berlangsung cukup lama. Adik-adik, ketika air hujan turun ke permukaan bumi dengan sangat deras dan berlangsung cukup lama, hal ini membuat tanah kewalahan dalam menyerap air. Kenapa? Karena air yang akan diserap oleh tanah sangat-sangat banyak, sehingga tanah tidak mampu menyerap air dengan baik. Hal inilah yang membuat air naik ke permukaan darat. Penyebab yang kedua adalah sampah yang berserakan. Adik-adik, pernah tidak kalian melihat ketika hujan tiba, maka aliran sungai semakin deras? Namun, karena banyaknya sampah yang berserakan di sungai, membuat aliran sungai menjadi terhambat. Nah, hal inilah yang membuat air sungai perlahan-lahan menaiki permukaan darat sehingga terjadilah banjir. Selanjutnya, yang ketiga adalah penebangan hutan secara liar. Tahukah adik-adik semua bahwasanya penanaman pohon yang dilakukan oleh masyarakat luas bukan hanya untuk mengambil buahnya saja, namun pohon difungsikan untuk menyerap air di dalam tanah ketika hujan tiba. Kemudian, bagaimana jika pohon yang ditanam di hutan tersebut ditebang dengan jumlah yang sangat banyak? Apa yang akan terjadi? Maka banjir akan datang. Kira-kira kenapa ya? Karena tanah sudah tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyerap air, sehingga air mengalir ke pemukiman masyarakat sehingga terjadilah banjir. Nah, melalui penjelasan ibu tadi,
maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya banjir ada 3 hal. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi dan berlangsung sangat lama. Kemudian sampah yang berserakan di aliran sungai. Dan yang ketiga adalah penebangan hutan secara liar. Harapan Ibu, ketika adik-adik semua sudah mendengarkan penjelasan Ibu, harapannya kalian dapat memahami apa itu banjir, kemudian kalian dapat memahami apa penyebab terjadinya banjir. Nah, melalui materi yang sudah kita pelajari hari ini, coba adik-adik renungkan apa yang harus kita lakukan dari sekarang untuk menghindari terjadinya banjir. Catat ya, dan di akhir video ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah semangat dan antusias untuk belajar hari ini. Untuk itu, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.